Eh, Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di sesi presentasi Gratitude hari ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dalam dunia fisika modern, yaitu quantum entanglement. Fenomena unik ini bahkan pernah disebut Albert Einstein sebagai spooky action at a distance. Langsung saja, mari kita sambut pembawa materi kita hari ini, Pak Limar. Silakan, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih Bu Ati. Terima kasih teman-teman semua. Eh, Pada hari ini saya akan mencoba sharing sedikit apa yang saya pahami mengenai quantum entanglement. Mungkin pertama saya coba share screen dulu. Screennya sebentar. Terus sebentar ini masih menghalangi. Oke. Oke. Sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Terima Sudah, kasih. ya. Dan suara saya cukup jelas mudah-mudahan. Cukup jelas, Pak. Terima Oke. kasih. Ya, jadi pada hari ini saya akan membahas tentang quantum entanglement ini yang mungkin sudah banyak juga dibahas di berbagai eh, tayangan ya di YouTube terutama seperti itu. Di sini saya tambahkan sedikit di sini quantum entanglement terbelit keterikatan. Judulnya seperti itu. Mudah-mudahan ada hal yang bisa kita ambil pelajaran nantinya. Jadi sebagaimana sudah disampaikan Bu Oti tadi, ini fenomena ini awalnya dideskripsikan oleh Einstein bersama dua rekannya yaitu ya Podolsky dan Rosen sehingga disebut EPR paradox. Kenapa disebut EPR paradox? Jadi eh, jika didefinisikan eh, quantum entanglement ini adalah fenomena ketika dua partikel atau lebih yang berada dalam keadaan kuantum yang saling terkait ya. Nah, sehingga jika satu partikel diadakan pengukuran, partikel yang lain terpengaruh secara instan. Itu definisinya nggak usah dipikirkan, nanti kita bahas pelan-pelan ya. Nah, jadi ini dimulai awalnya itu ketika perdebatan sengit itu antara Einstein dan Niels Bohr yang muncul kata-kata Tuhan tidak bermain dadu itu ya yang pernah kita bahas beberapa waktu lalu. Jadi itu awalnya dan Einstein ini mencari mencari apa melanjutkan penelitian untuk eh, sebetulnya beliau meragukan gitu ya eh, mengenai fisika kuantum waktu itu. Jadi Einstein mencari cara ini sebetulnya untuk mengalahkan lah istilahnya atau membuktikan eh, kuantum itu ada kesalahan. Nah, jadi melalui usulan IPR ini mengatakan bahwa ada variabel tersembunyi sehingga sebetulnya fisika kuantum ini nggak lengkap gitu ya, ada kekeliruan di dalamnya. Nah, seperti itu yang apa dikatakan Einstein gitu. Jadi setelah Einstein merumuskan ini, maka selama 60 tahun ke depan itu kuantum itu diragukan, fisika kuantum itu dianggap salah sesuai Einstein. Jadi terjadilah dua aliran di dalam fisika yang mendukung dan yang mendukung Einstein dan yang menentang seperti itu ya. Nah, ini sejarahnya. Nah, baru kita bahas apa itu fenomena quantum entanglement. Jadi awalnya itu kita bisa ada dua partikel ini ada gambar ini ya, partikel A dan B yang di yang terkondisi dia terkait gitu ya. Nah, pada saat dia terkait dalam keadaan kuantum, A dan B ini akan spin up dan spin down secara bersamaan. Jadi A-nya spin up, spin down. Jadi A itu mutar ke kiri dan ke kanan bersama-sama. B juga demikian, muter ke kiri dan ke kanan bersama-sama. Kenapa bisa bersama apa? Ini sudah dikaitkan, dikondisikan seperti itu, atau terjadi kondisi yang demikian ya. Jadi di alam ini memang bisa terjadi hal-hal seperti ini, dua partikel.
yang dia terkait. Nah, ini kalau kita bayangkan kok bisa begitu, ini seperti apa? Awalnya dari hukum kekalahan energi sebetulnya. Jadi jika ada misalkan ada kristal dikenai foton begitu, dia kalau yang satu apa bergerak ke kiri, yang satunya bergerak ke kanan kan seperti itu kalau hukum kekekalan. Nah, jadi dia terentangle gitu ya, terkait. Nah, kemudian partikel ini yang satu dipindahkan posisinya, yang B misalkan kita tempatkan di tempat yang cukup jauh gitu kan, bahkan sangat jauh gitu. Nah, seperti kita pelajari di pelajaran kuantum sebelumnya, dia tetap superposisi. Jadi yang A ini ke atas dan ke apa spin up dan spin down secara bersama, atau dia muter ke kiri dan ke kanan secara bersama. Jadi harusnya kan kalau bola itu muter ke kiri ya ke kiri atau ke kanan ya ke kanan. Lalu jika dilakukan pengukuran, nah begitu kan biasanya jika ada pengukuran atau pengamatan, eh, kondisi kuantum ini akan kolaps gitu ya. Jadi superposisi kuantum itu kolaps. Jadi misalkan diukur di yang A, lalu hasil pengukuran mendapatkan yang A ini spin up gitu ya, spin up gitu. Tiba-tiba gitu ya, secara seketika di ujung sana yang B ini terpengaruh gitu ya. Dia jadi spin down gitu, arah yang berlawanan. Itulah karena dia hukum kekalahan energi kan. Kalau satunya up, satunya harus down gitu. Secara alamiah seperti itu. Hanya ini kan si B ini kok tahu dari mana gitu kan, pada saat A-nya up, kok dia tiba-tiba tahu gitu kan. Informasi apa sih yang dikirimkan data B? Itulah yang disebut oleh Einstein spooky action at distance itu. Jadi ada sesuatu yang aneh di jarak yang sangat jauh. Kenapa ini tidak disukai oleh Einstein? Karena ini kan berarti ada sesuatu informasi yang lebih cepat dari kecepatan cahaya itu melanggar teori relativitasnya Einstein gitu. Karena menurut Einstein kan tidak ada sesuatu yang bisa lebih cepat dari cahaya. Nah ini atau misalkan dihasilkan yang spin down ya, yang gambar yang paling bawah ini kan, maka dia akan collapse yang B-nya itu jadi up gitu kan. Kalau yang satunya down, satunya up gitu. Terjadi secara seketika. Nah, jika dilakukan pengukuran setelah selesai eh, tadi collapse kan, maka di sini entanglement-nya itu terputus gitu. Selesailah sampai di situ gitu. Itu yang biasanya tidak dibahas di apa presentasi yang lain ya. Jadi dia harusnya terputus. Jadi pada saat awal dia entangle karena sesuatu hal, lalu salah satunya pergi jauh di tempat yang jauh, lalu dilakukan deteksi di situ memakai sensor atau detektor lakukan pengukuran, maka sifat kuantum akan collapse sehingga jika yang satunya up, maka yang di ujung sana dia mengikuti secara instan menjadi down, lalu terputus gitu. Selesailah sampai di situ entangle-nya. Itulah yang sebetulnya secara alamiah terjadi gitu kan. Nah, lalu ini ada simulasinya ya, misalkan di gambar yang kiri atas. Nah, sebentar kita tunggu dulu. Nah, ini kan asalnya ada dua partikel. Yang satunya kemudian ditempatkan di tempat yang jauh, dia tetap terentangle gitu kan, ada sesuatu. Lalu dilakukan pengukuran, nah instan dia berubah, misalkan yang kanan ini biru, maka yang di ujung kirinya menjadi merah gitu kan. Itu simbolisasinya satunya up, satunya down. Karena sifat yang kita amati kan bisa macam-macam ya. Di sini up downnya atau warna atau apapun. Nah, ini kalau di sini kita lihat eh, kenapa kok ini bisa terjadi gitu ya. Setelah penelitian selama 60 tahun itu, di sini sebetulnya itu terjadi karena di sini ada apa namanya eh, setiap kondisi kuantum itu kan menciptakan fungsi gelombang ya menurut persamaan Schrödinger. Sehingga persamaan gelombang untuk partikel yang A dan yang B ini kemudian menyatu gitu kan. Sehingga dia menjadi satu kesatuan fungsi gelombang. Itulah itulah yang menyebabkan fenomena ini terjadi. Begitu menurut uraian para peneliti berikutnya ya.
Eh, jadi nah ini ya, bagaimana ini bisa terjadi? Misalnya akibat peruruhan meson ya. Meson itu ada partikel yang dia terpecah menjadi elektron dan positron seperti itu, atau melalui interaksi misalkan pada satu kristal ditembakkan laser berenergi tinggi sehingga tercipta dua foton yang entangled gitu kan, satunya eh, dua foton yang saling terikat sehingga kalau nanti diamati satunya up maka satunya akan down. Seperti dijelaskan tadi, setelah diamati dia akan terputus sebetulnya kan sifatnya itu. Nah, tetapi bisa dilakukan pengkondisian sehingga dia ini setelah entangled tadi terhubung kembali gitu. Nah, inilah yang nantinya menjadi dasar dari komputer kuantum, gitu kan. Jadi ada pengkondisian supaya dia itu setelah lepaskan dari posisinya jauh, nah ini nanti dihubungkan bisa dengan medan energi, bisa juga dengan menambahkan beberapa partikel lain yang untuk sebagai penghubung. Itulah sebabnya dia tidak lebih cepat dari cahaya pada akhirnya karena ada pengkondisian tadi gitu kan. Kalau awalnya kan tadi ada lebih cepat dari cahaya itu yang dilakukan oleh Einstein. Dengan pengkondisian seperti tadi bisa dia tetap terentangle. Itu di sini biasanya disebutnya ada Hadamard gate atau Synod gate itu yang menjadi dasar komputer kuantum nantinya. Nah, kan tadi perdebatan panjang ya antara Einstein dengan beberapa ilmuwan yang termasuk Niels Bohr terutama sampai pada tahun 64 jadi 30 tahun kemudian gitu ya. Kalau tadi kan tahun 35. Ini ada seorang ilmuwan ini John Stuart Bell yang dia ini sebenarnya beliau ini sangat mendukung Einstein gitu. Lalu dia berusaha beliau ini untuk membuktikan Einstein itu benar gitu kan. Dibuatlah suatu konsep ya oleh Bell ini. Di sini ada gambarnya bagaimana beliau membuat suatu pengukuran. Jadi berdasarkan apa penelitiannya ini, maka dibuat apa namanya suatu konsep ini dan ada kurva di sini kan eh, yang di sebelah sisi atas ini. Jadi ini nanti katanya jika dilakukan percobaan, ini dilakukan eksperimen, kalau hasilnya mengikuti merah, itu Einstein yang benar. Kalau mengikuti biru, maka teori kuantum yang benar dan Einstein yang salah, begitu. Kan? Nah, dan pada awalnya beliau meyakini Einstein yang benar gitu, yang kuantum adalah ada kesalahan di dalam teori kuantum. Lalu oleh para ilmuwan terutama yang tiga orang di sini kan John Clauser, Alain Aspect sama Anton Zillinger ini dilakukanlah eksperimen. Ini banyak bukan hanya mereka kemudian beramai-ramai lah ya yang melakukan eksperimen. Hasilnya semua eksperimen itu menunjukkan kuantum yang benar dan Einstein yang keliru gitu kan di situ. Jadi ini seperti suatu pembuktian resmi gitu ya bahwa konsep fisika kuantum itu benar. Sejak saat itulah ya dilakukan penelitian yang sampai sampai saat ini lahir mungkin sebentar lagi nanti akan secara komersial itu sudah ada komputer kuantum gitu ya. Dan nah, kemudian dengan prestasinya Bell ini sempat diputuskan untuk meraih Nobel gitu di 1990. Jadi sudah sudah diputuskan sebetulnya waktu itu beliau untuk mendapatkan Nobel, tetapi kan diumumkannya itu biasanya di bulan November Desember. Di 1 Oktober Bel wafat gitu. Sehingga di cancel lah karena tidak bisa diberikan kepada yang sudah wafat gitu kan. Dan Nobel untuk quantum entanglement ini akhirnya ditunda sangat lama baru diberikan di 2022 itu kepada yang ini yang di atas tiga orang yang di atas Gold Closer, Alan Aspect dan Anton Zillinger harusnya bersama Bell di situ. Nah seperti itu sejarahnya ya. Ya memang mungkin sudah istilahnya sudah takdirnya atau sudah nasibnya seorang yang sangat berprestasi untuk sudah diputuskan untuk mendapatkan kehormatan yang begitu besar, tapi mungkin bukan nasib beliau ya untuk mendapatkan.
Hasil apa setelah penelitian Bell tadi kan begitu banyak ilmuwan yang melakukan penelitian sehingga akhirnya lahirlah yang GHZ ini. Ini yang sebetulnya nanti resmi untuk di quantum computing ya untuk komputer. Jadi ini adalah pengkondisian pengkondisian dari kalau tadi kan ada dua partikel ya. Di sini ini dia banyak partikel gitu, tidak hanya dua. Di sini bisa dikondisikan. Nah, kalau tadi pada saat yang satunya diukur up, maka pasangannya akan down kan gitu. Itu yang natural seperti itu. Tetapi dengan pengkondisian-pengkondisian nanti bisa didapatkan pada saat dilakukan pengukuran itu terjadi up, maka pasangannya up juga gitu. Sama gitu ya, up dan up. Dan bahkan jika satunya up, maka teman-temannya yang lain secara massal itu mengikuti up. Nah, ini gambarnya ini. Ini yang kiri kan di sini asalnya partikel yang pada keadaan quantum state. Eh, Lalu pada saat ya, ini yang warna hijau, dia terukur sebagai up ya, yang ada huruf ini. Maka teman-temannya sekelilingnya akan up semua gitu. Ini disebut GHZ state sesuai dengan eh, para penemunya di sini ada. Nah, kalau eh, partikelnya hanya dua, untuk menghormati Bell, maka disebut Bell state gitu ya. Hanya dua. Jadi, tapi kalau yang natural kan up jadi down, kalau yang Bell state ini up tetap up temannya. Up spin, maka temannya up spin juga gitu. Nah, kalau banyak disebut GHZ state. Nah, jadi yang entanglementnya seperti itu konsepnya di mana suatu suatu partikel jika dilakukan pengukuran maka pairnya ini akan mengikuti. Nah, kita sekarang masuk ke beberapa apa fenomena yang terkait dengan quantum entanglement tersebut. Ini yang pernah saya bahas di awal sekali ya. Jadi kan ini yang percobaan koin ini kalau sudah tossing koin dapat muka gitu kan, entah apa yang bekerja sehingga bagaimanapun caranya itu akan muncul down gitu ya gambar yang sebelahnya. Nah kalau kita kaitkan ya ini memang karena dasar dari alam semesta ini kan seperti itu tadi ada untuk entanglement jika satunya up maka satunya akan down gitu. Nah itulah kekuatan sebenarnya yang mengatur dan teramati di proses tossing coin. Ini kan kalau kita sudah tossing itu kalau 100 kali ini apa melempar koin maka peluangnya itu 50-50 dan itu bisa dicoba sendiri. Cobain aja 100 kali nanti muncul apa gambar burung kalau di sini atau gambar angka gitu kan itu akan balance itu kan jadi pada saat sudah muncul burung mau nggak mau nanti si yang gambar angka ini yang akan keluar gitu kan kenapa ya tadi experience tossing coin ini terhubung pada satu fungsi gelombang yang sama gitu kan dan fenomena yang lebih aneh lagi gitu ini pernah saya bahas juga nah ini kan ini ada komposisi jumlah penduduk gitu kan. Satunya apa di negara maju ini di Perancis yang saya ambil, satunya di Indonesia gitu kan. Jadi kan ini budaya berbeda, tempat berbeda, berjauhan ya. Eh, tapi hasilnya mirip gitu kan. Jadi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan ini selalu seimbang gitu kan. Nah, ini kan jadi seperti jika minggu ini atau bulan ini banyak lahir bayi laki-laki, maka di minggu berikutnya seolah ada kekuatan yang tak terlihat yang memaksa bayi perempuan yang harus lahir gitu kan. Eh, Jika kita hubungkan dengan fenomena quantum entanglement, ya jadi dalam satu populasi manusia pada dasarnya saling terhubung dalam satu jaringan quantum entanglement atau satu fungsi gelombang yang sama. Ini kalau di dalam statistik seperti ini, nah ini sedikit keluar ya. Kalau yang bisa melihat energi gitu kan, bisa melihat cakra, itu nanti di cakra ke-12 itu terhubung sebetulnya. Jadi kalau cakra-cakra kita ini untuk seorang ini kan 7 ya, nanti ada yang ke-8, ke-9, kalau nggak salah di ke-10 atau ke-11 itu
cakra bumi nanti naik lagi ke cakra matahari itu seluruh manusia itu akan terhubung melalui cakra yang melalui energi. Seperti itu kalau yang bisa melihat gitu, yang ya level master 4 mungkin. Nah, ini beberapa fenomena. Ini saya tampilkan saja karena sebetulnya banyak yang membahas, tapi ya tetap saya tampilkan. Di sini kita singgung sedikit. Ini yang banyak tuh tentang twin flame dan soulmate. Nah, ini sudah dibahas panjang lebar oleh Bu Oti minggu lalu. Terus ada keterikatan emosi antara ibu dan anak, misalkan. Terus ada firasat, telepati. Nah, kemudian ini yang sisi sebelah kanan ini pertanyaan dari Bu Sohibah kalau nggak salah beberapa waktu lalu, yang apakah apa dalam diri manusia gitu ya, dalam diri seseorang, ketika kita berpikir sesuatu yang positif, seperti ada sesuatu yang negatif yang berbisik gitu kan di sebelahnya gitu kan. Jadi dalam diri kita itu seperti ada dua dua apa ya, dua yang berbicara gitu kan. Nah, kalau kita kaitkan ya memang tadi kan bahwa pada proses natural seperti meson tadi, meson ini terpecah menjadi dua kan, positron dan elektron itu berpasangan. eh, Elektron itu bermuatan listrik negatif, positron itu bermuatan listrik positif. Jadi elektron yang positif gitu. Bukan proton, karena proton itu berbeda ya. Proton ini dia masanya ribuan kali dari elektron. Kalau positron itu sama gitu. Elektron itu misalkan elektron itu masanya 0,1, bentar, kok dia hilang ya? Oke, jadi tadi dia kan masih sama gitu. Jadi positron itu elektron yang bermuatan positif begitu. Itu masanya sama, muatannya bertolak belakang. Nah, ini dua sisi keberadaan manusia. Waktu itu sebenarnya ini kan larinya nanti kepada hukum kesetimbangan. Ya, hukum kesetimbangan itu kan yang akan memaksa segala sesuatu menjadi seimbang, gitu kan. Dan Mohon kemudian maaf, misalnya Pak. dikaitkan dengan gitu. Ya, Filenya tidak kelihatan, Pak. oh oke oke. Mohon maaf ya. Sebentar, hilang ya. Oke. Apakah sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Tapi Sudah ini besar dalam atau masih kecil? masih kecil, Pak. Belum Oh ya, dalam sebentar, sebentar, ya sebentar. dalam full screen ya. Terima kasih. Nah ini Sekarang sudah. Terima sudah, kasih, Pak. oke. Ini berikutnya ini yang tadi kan satu bisa mempengaruhi yang banyak, satu bisa mempengaruhi yang banyak. Ini biasanya di dalam psikologi disebut contagion gitu ya, kontagion psikologi. Jadi emosi atau tindakan yang di dalam satu kerumunan tuh sangat bisa cepat menular. Ini contohnya biasanya misalkan ada suatu apa konser atau apa pertunjukan. Biasanya itu ada ini ya, kadang-kadang itu ada apa ya, pemandu semacam pemandu. Jadi nanti satu orang atau beberapa orang tepuk tangan, nanti audiens satu ruangan jadi ikut tepuk tangan semua gitu kan. Nah ini kalau yang apa, yang sudah pro itu memang diselipkan beberapa orang sebenarnya yang untuk menggait ya. Nanti ketularan yang lain pertunjukannya biasa-biasa tapi nanti riuh gitu kan tepuk tangan semua. Kalau yang asli ya sama juga gitu kan, satu dua tepuk tangan yang lain ikut. Tapi konsep ini dimanfaatkan beberapa orang yang sebetulnya masih temennya gitu kan, masih temennya tepuk tangan, yang lain ikut. Atau tren misalkan beberapa satu dua anak bermain yoyo gitu, jadi ngetren gitu kan, semua orang ikut, kan jadi terpengaruh gitu. Nah, atau satunya adalah ini kan yang tadi yang tren. Kemudian fenomena yang lain adalah fenomena keterhubungan jika ada satu minat. Ya, misalnya contohnya di gratitude ini.
teman-teman semua yang sudah eh, mungkin ada ketertarikan terhadap eh, apa namanya spiritual yang tertarik dengan meditasi ini kan akan tertarik nanti untuk berkumpul gitu kan, ada tertarik seperti itu. Dan eh, ini efeknya ini sebenarnya merupakan amplifier energi. Jadi itu berbeda pada saat kita misalkan meditasi sendiri dengan meditasi bersama. Misalkan ada 10 orang gitu kan, bukan ditambah satu tambah satu jadi 10 gitu. Enggak, tapi itu bisa jadi 1.000 kali gitu ya. Karena sifatnya dia amplifikasi. Jadi kalau satu orang itu satu, tapi begitu 10 itu jadi bisa jadi 1.000 malah gitu. Sangat sangat kuat itu ya efek meditasi bersama ini. Makanya forum ini ya suatu forum yang sangat positif gitu ya. Nah, atau yang sisi negatif, nah ini yang tadi kalau yang tadi kontenjannya yang positif, nah ini negatif. Ini biasanya di kondisi kerusuhan ya, misalkan demo satu orang itu dengan emosi yang apa dengan emosi, dengan melontarkan kebencian, itu segera berubah menjadi kerusuhan yang tidak terkendali. Ini kan sering kita amati ya, kenapa? Dan terutama kalau yang sudah paham sih ya memang demo-demo ini lebih banyak apa ya, lebih banyak energi negatifnya sih kalau kalau kita lihat ya. Atau sifatnya yang lain adalah apa yang misalkan ada kerusuhan apa kesurupan massal gitu kan. Ini itu kalau di apa kalau yang bisa melihat ya yang indigo begitu. Sebetulnya yang energi negatif itu cuman ke satu dua orang saja, tapi nanti sekelilingnya tuh terefek gitu, terimbas gitu. Meskipun makhluknya itu sebetulnya nggak banyak gitu. Jadi ini kan ada di suatu kelas misalnya siswa-siswa kesurupan itu kan bisa puluhan orang ya di situ. Tapi kalau dilihat itu sebenarnya nggak sebanyak itu si makhluk yang apa yang mempengaruhi kesurupan massal itu. Ini adalah efek apa dari contagion atau kalau kita lihatnya entanglement massal. Nah, ini kalau tadi kita bahas yang kalau yang positif ya bahas sedikit, yang di sini mungkin yang lebih kita perlu lebih detail ya. Jadi memang ada eh, keterikatan emosi ya ini. Jadi yang kalau kita amati mungkin banyak dari eh, orang masyarakat, mungkin diri kita juga yang mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Jadi kalau tadi meditasi dari Bu Wati seperti itu sangat berkaitan dengan pembahasan hari ini. Gak tahu gimana bisa janjian, padahal enggak. Jadi di sini ada trauma ya dari peristiwa masa lalu, mungkin orangnya jadi terlalu khawatir, banyak negative thinking, atau kesedihan yang sangat mendalam, yang dia menjadi pesimistis, atau bisa juga dendam, dendam yang nggak selesai-selesai, yang terus memendam, jadi kebencian yang dibawa, atau jadi bersikap agresif, gitu kan. Jadi banyak hal yang terus terbawa, padahal tadi kan harusnya kalau muncul kesadaran gitu, atau muncul pengamatan, maka entanglement itu akan kolaps itu. Keterikatan ini mestinya kolaps ya. Tapi kenyataannya kan enggak gitu. Ini yang terus terbawa gitu kan, yang terus terbawa sehingga eh, harus dilakukan emotional healing gitu kan biasanya ya. Nah, ini ada juga yang terikat dengan kenangan, relation atau hubungan dari masa lalu yang terus terbawa, nggak hilang-hilang gitu. Nah, ini yang mungkin ini nanti yang akan kita bahas lebih detailnya ya. Nah, ini ada satu lagi yang terkaitan ini adalah terbelit keterikatan interdimensi. Nah, ini yang ada beberapa fenomena. Yang pertama mungkin ini yang tentang voodoo atau santet gitu ya. Ini dibuat apa menggunakan media energi negatif sehingga terhubung untuk tujuan kejahatan seperti itu atau terimbas dari perjanjian, misalnya pesugihan ya. Ini ditampilkan karena memang sering ditanyakan gitu kan beberapa kali sering kalau yang terimbas sih bagaimana gitu kan. Nah,
Eh, Mungkin saya bahas sedikit ya di sini. Jadi kalau yang terimbas perjanjian leluhur ya nanti apa kita lihat tadi kan fenomena yang tadi pada saat muncul kesadaran entanglement itu collapse hilang. Nah ini sama sebetulnya kalau yang bisa melihat yang indigo ini memang awalnya seseorang yang kena imbas dari pesugihan itu akan kena dulu, menderita dulu. Artinya dia terpaksa sama kan seperti kalau seorang bapak banyak hutang ya anaknya hidupnya ikut susahnya ikut gitu kan. Ini sama kalau bapaknya pesugihan, anaknya kena, ya sama seperti itu efeknya. Tapi begitu orang yang terimbas saja ya, itu naik kesadarannya, dia akan lepas gitu ya dari efek itu. Ini kan secara sains tadi seperti itu, pada saat entanglement itu disadari, dia lepas sifat entanglement-nya. Nah ini apa sifatnya dari eh, pesugihan atau santet. Santet juga sama gitu. Kalau orangnya level kesadarannya tinggi, level spiritualnya tinggi, ya bisa kena dia sakit dulu 1 2 hari, tapi dia dengan cepat bisa eh, lepas ya, bisa lepas dari santet tersebut. Bahkan santetnya biasanya balik ke orang yang ngirim biasanya gitu kan. Nah, ada lagi yang lain adalah terjebak perjanjian di past life. Jadi misalkan di past life-nya eh, kan ada yang apa yang bikin janji-janji yang apa ya istilahnya yang sebetulnya nggak nggak sesuai lah ya. Oh, misalkan aku mau bersama kamu selama-lamanya, nah, terus kena gitu kan itu. Nah ini kan jadi ada suatu keterikatan yang nggak lepas gitu kan. Itu seperti itu. Atau janjinya ini siapa Bisma gitu kan, nggak akan married selama-lamanya gitu. Terus terbawa gitu kan. Ini terjebak di perjanjian past life. Terus satu lagi adalah unfinished business dari jiwa yang sudah lepas di jasad fisik. Dia terjebak gitu kan di alam antara. Jadi seseorang yang sudah meninggal ini kan harusnya kembali kembali ke dimensi yang seharusnya. Tetapi karena unfinished business dia terjebak di sini gitu. Tapi di 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 dimensinya masih di bumi tapi sudah tidak memiliki jasad fisik. Nah, ini kan hal-hal yang banyak kita temui lah ya di berbagai pembahasan gitu kan. Nah, ini yang perlu kita beresin hal-hal seperti ini. Nah, jadi bagaimana untuk memberesinya? Yang pertama adalah meditasi pemutusan keterikatan. Ini bisa digunakan untuk semua hal yang tadi gitu kan, mau yang antar dimensi atau yang apa, yang keterikatan emosi. Bagaimana caranya? Ya sudah kita praktekkan tadi sama Bu Oti tadi itu. Itu salah satu contohnya gitu kan. Nah, jadi intinya adalah pertama ini yang kita sedikit bahas reviewnya di sini kan kita persiapan dulu cari posisi yang nyaman, terus relaksasi, fokus untuk jadi kita merilekskan dulu tubuh gitu kan. Mungkin tadi ada yang teman-teman yang bilang terlalu cepat ya mungkin proses di relaksasi dan ininya yang terlalu cepat kan ada 3 tahap di situ ya. Harus relax dulu, lalu sensasi panca inderanya di apa disesuaikan diadaptasi dulu, lalu pikiran yang berisiknya diredam ya pelan-pelan gitu. Nah, pada dasarnya ini kan nanti di visualisasi ini kita fokus ke napas gitu kan. Lalu diniatkan sesuai ikatan yang akan diputus itu apa gitu kan. Kalau yang tadi merasa apa sedih terus, nah itu kan yang harus diputus ya. Kita harus harus tahu dulu penyebabnya apa. Oh sedih karena masalah apa gitu kan. Nah, atau yang dendam juga sama gitu kan. Ini niatnya untuk memutus energi yang tadi yang mana. Lalu digambar, lalu dilakukan visual penggambaran. Kalau tadi kan ke hutan, ke kuil cahaya. Lalu biasanya ada simbol kan. Tadi simbolnya anak kecil yang apa, yang menangis, yang sedih, atau anak kecil yang sedang marah gitu kan. Nah, baru nanti dilakukan pembersihan ya dari sisa ingatan. Jadi prakteknya sudah, terima kasih Boti. Kemudian, nah ini ya biasanya ada simbol-simbol di situ ya. Mungkin ada pakaian baru, ada kalau kita eh,
sosok yang baru atau perasaan perasaan itu menjadi lega gitu. Nah, kalau dari sisi energi ini ada simbolnya, ini simbol raku, ini simbol reiki ya. Ini bisa juga dipakai atau bisa juga kita menemukan alat misalkan pedang. Kalau tadi air yang apa? Air yang menyejukkan gitu. Itu. Nah, ini yang visualisasi seperti tadi sudah. Satunya lagi adalah observasi. Kalau ini sama persis, tetapi kita hanya niat-niat saja gitu. Jadi nanti muncul sendiri apa gitu di situ. Jadi yang penting di awal sudah niat untuk memberesi. Nanti muncul kalau tadi kan divisualkan anak kecil, kalau ini nggak dibiarkan aja. Nanti muncul sendiri entah apa itu gitu yang muncul gitu kan. Nah, bisa bentuk simbol yang lain gitu. Misalkan ada apa menemukan rumah dengan kondisi lantai yang sangat kotor gitu kan. Nanti kita menemukan alat untuk membersihkan, misalkan menemukan air atau alat apa sapu gitu untuk membersihkan itu. Jadi kalau ini dibiarkan saja gitu, tapi kita niat gitu kan. Nah, jadi bedanya di sini diinisiasi sedikit gitu. Jadi pada saat kita masuk ke ruangan itu, nah itu dibiarkan gitu. Tapi masuknya mungkin harus divisualkan dulu. Nah ini bisa untuk segala hal, termasuk yang misalkan yang energi negatif seperti yang ini ya, yang interdimensi. Ini sama gitu. Di fast life itu bisa kita lihatkan dulu untuk melihat masalah. Kalau di kehidupan ini nggak ketemu, ini apa sih masalah awal mulanya? Ya kita niatkan mau melihat ke past life kita. Jadi nanti bisa kita tiba-tiba ada di suatu kota gitu kan, di suatu kota terus pada saat berjalan kita menemukan ada sosok yang sedang kesakitan di pinggir jalan, misalkan seperti itu. Lalu bisa dilakukan healing di situ. Oke, yang itu. Nah, yang kedua ini yang Sedona Method ini juga sering disampaikan oleh Bu Oti. Yang ini, spesialisasi memang untuk di emotional healing. Karena memang tadi di atas kan ini yang banyak keterkaitan yang membelit kita itu justru di sisi emosi ini, gitu kan. Kalau yang senang-senangnya enggak gitu kan. Oh dulu saya dapat penghargaan, enggak ingat gitu itu. Tapi oh dulu saya bikin dipermalukan di dalam rapat, ingat terus gitu. Nah, ini ya yang Sedona Method ini memang spesialisasi untuk emotional healing. Ini sebetulnya konsep dasarnya mirip dengan hipnoterapi sebetulnya. Jadi self hypnosis mirip-mirip seperti itu. Eh, Disebut Sedona ini karena beliau nih Lester ini kan berasal di daerah Sedona di Amerika sana, Arizona ya kalau nggak salah. Jadi ini eh, intinya pertama memang harus mengenali dulu gitu kan, mengenali masalahnya, emosi apa sih, misalkan rasa marah atau rasa dendam dari peristiwa apa, gitu kan. Lalu dimulai dengan disadari, dimunculkan rasa marahnya itu. Kemudian, eh, bisakah saya menerima? Ada tiga pertanyaan. Bisakah saya menerima perasaan ini apa adanya saat ini? Pertama, lalu apakah saya bersedia, gitu kan? Jadi ini kan kitanya mau mau sadar nggak gitu, mau melepas dendam itu atau enggak gitu kan? Kalau yang orang dendam atau kalau keterikatan misalkan apa ingat terus pada seseorang, mau melepaskan enggak gitu kan? Kapan gitu kan? Jawabannya harus sekarang. Nah, ini kan prosesnya diulang berkali-kali. Ini bisa dalam hati, bisa diucapkan, di spelling gitu ya, dibisikkan atau diucapkan. Yang diucapkan ini, nah ini kan dalam proses diulang-ulang. Ini sama dengan pembahasan Nah, lihat eh, dong. pembahasan sharing sebelumnya yang power of sound ya, quantum phonon gitu, bahwa ucapan itu sangat powerful. Kita mengulangi proses itu diulang, itu terjadi quantum tunneling sehingga satu kata dari 1.000 kata yang diulang itu satu kata masuk ke target gitu kan. Itu di quantum tunneling. Ini cara kerjanya seperti itu. Sudah dipraktekkan sering sama Bu Oti ya.
Oke, jadi ada tiga tadi pemutusan yang meditasi, yang kedua Sedona Method, ini yang ketiga ini eh, pengalaman saya sebetulnya dari zaman dahulu ketika belum ada internet, belum ada kesulitan sendiri. Jadi metode ini dari berbagai buku lah waktu itu saya coba karena zaman itu kan zaman susah kita mau nanya siapa gitu. Jadi sebetulnya konsepnya ini kan susah tadi suruh mau kalau kalau konsultasi misalnya ngadu ke Pak Ustadz atau Pak Pendeta. Kalau ke Pak Ustadz biasanya kan udah kamu ikhlas, maafkan saja. Nah, gitu kan. Terima saja ini sudah ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Lah ya susah nerimanya gitu kan. Jadi waktu itu nasihat-nasihat itu mental apalagi usia muda. Jadi ini salah satu metode khususnya untuk yang masih muda gitu ya. Eh, jadi sebetulnya nggak disembuhkan sih, nggak, tapi dibuang dulu deh ke bawah sadar gitu kan. Jadi dibuang dulu sementara. Kenapa? Supaya kita bisa hidup gitu. Kalau nggak hidup dalam kesedihan, nggak bisa kerja, nggak bisa belajar, buang dulu gitu sementara. Caranya gimana? Itu sliding window memory ini. Ini saya nemu di satu buku waktu itu. Jadi kita coba cuman ingatnya cuma 3 hari ke belakang gitu. Nah, ini ada sliding window. Jadi misalkan ini Senin ya, 5 tuh Senin, Selasa, Rabu. Ya kita cuman ingat pas hari Kamis, cuman Senin aja, minggunya lupain aja semua gitu. Jadi gak diinget gitu. Nah ini kalau ada gambar sini kan just forget it gitu. Jadi nah atau seperti ini sliding window. Seperti kita melihat ke jendela di kereta api. Kita hanya ingatnya atau hanya lihatnya yang di depan mata itu saja. Yang sudah lewat di belakang, lupakan aja semua. Dilupakan dulu, just forget it. Nanti eh, kita lupakan tuh gimana dengan membuat sibuk dengan hal-hal yang kita suka saja gitu. Kerjakan aja dah gitu. Jadi dibuat sibuk memorinya gitu. Kita buat rencana aktivitas positif besok mau ngapain. Hal-hal yang fun saja dikerjakan. Tapi ya kita coba supaya terkendali, nggak sembarangan gitu kan. Ngefun tapi jadi apa? Mabuk-mabukan terus wah bikin segala macam yang negatif ya nggak begitu. Tapi hal yang positif yang bisa melupakan masalah-masalah itu sementara waktu. Nanti setelah prosesnya berjalan, setelah proses berjalan, setelah bisa mengevaluasi diri. Nah, ini kan kita punya sampah nih di bawah sadar tadi. Waktunya lah itu untuk diberesi. Tapi kalau di awal dengan ini kan masalah apa tadi? Di sini ada gambar batu berbentuk hat ya. Ya hati kita tuh membatu gitu, susah gitu. Jadi dibiarkan dia batunya ini meluruh gitu. Sehingga pada suatu ketika kita bisa, oh ya, saya masih punya sesuatu yang harus diberesi. Nah, barulah kita bisa beres-beres itu. Ini dimulai dari penerimaan. Apa itu? Jadi peristiwa ini kita terima dulu sama dengan Sedona Method tadi kan. Diterima. Apa itu penerimaan? Ini gambarannya ini seperti ini. Seperti anak pengemis yang menerima keadaan bundanya tanpa menanyakan apapun. Jadi dia nggak apa nggak ada pertanyaan apa-apa ya itu ibu saya sudah gitu. Nah, itu yang disebut penerimaan. Penerimaan seperti itu sebetulnya yang dibutuhkan sebagai langkah awal untuk memberesi semua masalah gitu. Itu sih sharing pengalaman saja. Kalau nggak gitu susah gitu. Karena dasarnya ini gitu. Dan ini contohnya makanya ini contohnya adalah seorang anak pengemis yang dia nggak akan nanya kenapa itu ibu saya gitu. Itu ibu saya terima. Sudah itu saja. Itu yang disebut penerimaan. Oke. Nah ini eh, sebagai terakhir. Nah ini kenapa dimunculkan? Karena ada satu pertanyaan lagi yang terkait ya tentang reinkarnasi. Nah ini pertanyaan yang umum banget gitu ya. Di halayak ya. Jika reinkarnasi itu ada, kok saya nggak ingat kehidupan yang lalu itu? Nah gitu kan. Jadi sebetulnya memori memori kita itu ada, nggak hilang. Tetapi sebagai memori pelajaran ya itu, tapi disimpannya jauh gitu. Ini tubuh manusia ini kan terdiri dari lapisan ya, etheric body, mental body,
terus astral body itu ada di causal body. Causal body itu udah level kelima gitu di sana. Di atasnya kan nanti monad ya. Jadi disimpan di sana. Causal body kita ini tetap gitu. Pada saat reinkarnasi berikutnya causal body-nya nggak berubah. Yang berubah semua yang di bawah ya, mulai dari mental, etheric, astral itu fisik itu yang berubah. Nah, jadi kenapa nggak bisa ingat? Nah, ini kita kan tadi bisa mengamati itu ya. Yang terentangle itu terbelit ke memori masa itu hal-hal yang menyusahkan. Kalau yang enak-enaknya enggak gitu. Apa masih ingat gitu, apa masih masih senangnya masih ada gitu. Misalkan pada saat dapat eh, kejuaraan atau dapat pujian di rapat di kantor setelah presentasi, oh dipuji-puji oleh bos gitu. Enggak inget itu sih. Yang inget kan yang salah-salahnya pasti marahin. Bos mah inget itu. Pokoknya yang nggak enak-enak inget semua gitu. Atau misalkan, nah ini yang eh, zaman zaman dulu baru ketemu gitu kan. Ingat enggak gitu, ingatnya kesalahannya dia aja yang ingat gitu kan. Nah itu jadi sorry. Nah, ini kan ada gambar. Ini biasanya kan gini ya, daripada memberesi, ini ada pakaian yang sudah sobek-sobek, kita coba perbaiki gitu kan. Ini hasilnya juga nggak bagus gitu kan. Jauh lebih baik, lebih mudah. Itu sudah kita jahit dari kain yang baru, baju yang baru gitu kan. Itu seperti itu fakta yang saya lihat itu. Makanya kita nggak ingat gitu. Ya memang mau bawa terus. Kan kita nggak tahu loh. Misalkan eh, past life yang lalu itu memangnya yang enak-enak yang mau kita ingat nantinya enggak. Kalau lihat faktanya kan yang terbawa adalah yang memalukan, yang menyakitkan. Itu loh yang terbawa gitu kan. Kalau kalau apa masih mending lah ingat semua gitu kan. Yang senang-senangnya juga ingat gitu, masih mendingan. Tapi kalau oke lah ingat semua, terus mana yang jadi fokus? Yang pujian tadi enggak, nanti yang akan fokus adalah yang memalukan yang negatif. Makanya secara natural, secara alamiah diputus gitu kan. Karena seperti tadi, secara natural alamiahnya quantum entanglement itu pada saat ada kesadaran akan terputus natural. Tetapi kondisi-kondisi apa kondisi-kondisi reaksi interaksi ya. Pada saat terjadi interaksi-interaksi ini kan mirip dengan yang dikondisikan. Ada satu kondisi sehingga energinya ini nggak lepas, entangle lagi, balik lagi gitu kan. Padahal kalau kita naik kesadarannya, memilih kesadaran yang tinggi itu akan terputus gitu kan. Nah ini saya tutup dengan satu lirik ST12 karena saya tidak bisa nyanyi. Jadi ya dibaca saja lah itu ya. Lagunya seperti ini eh, butuh waktu seumur hidup untuk melepas, untuk melupakan. Demikian seri kali ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ati. Terima kasih Bu Ati. Wah, terima kasih banyak Pak Limar atas paparan materi yang uh, sangat luar biasa dan ini isinya daging semua ya Pak ya. Terima kasih Bu Ati. Ah, baik, baik. Mari kita masuki sesi tanya jawab dan saya lihat di sini Pak Limar sudah ada pertanyaan di chat. Oke, saya akan bacakan. Beberapa tahun yang lalu ada statement suatu waktu nanti populasi wanita akan jauh lebih banyak dari laki-laki. Jadi besar kemungkinan nanti banyak suami yang banyak istri atau banyak wanita yang tidak menikah. Jadi sesuai dengan teori ini, statement ini tidak mungkin terjadi ya, Pak? Ah, kita lihat cek fakta saja gitu kan, secara statistik. Secara statistik kan nggak begitu gitu kan. Di masa depan itu kapan, apa penyebabnya kan nggak jelas. Itu hanya prediksi, harus ada dasarnya sebetulnya gitu kan. Nah dasarnya apa? Kalau kita lihat dari eh, data yang tadi, itu kan data fakta statistik tidak menunjuk atau menunjukkan hal selalu seimbang gitu. Jadi jawabannya ya cek aja faktanya gitu kan.
Faktanya seperti apa? Nah, ini kan saya ambil itu tahun 2020, kalau nggak salah ya tadi. Sebetulnya saya ingat waktu dulu ketika masih SMP, data statistiknya sama. Artinya laki-laki dan perempuan seimbang itu sama gitu. Hanya waktu SMP kan nggak mikir apa-apa, kita oh diterima saja. Sama. Terus dalam perjalanan baru, loh kok bisa sama gitu. Padahal ya bikin anaknya itu kan masing-masing gitu. Kok bisa sama gitu kan. Aneh gitu kan. Jadi kalau tadi dikatakan perempuan akan lebih banyak, ya cek faktanya. Faktanya kan nggak gitu. Tidak seperti itu. Satu lagi ada, di dalam hukum statistik kan ada pengkondisian ya. Dikondisikan gitu. Misalkan perang. Kalau nanti terjadi perang dunia ketiga, terus laki-lakinya berperang dan matinya banyak, ya otomatis. Nah, itu bisa dicek tuh data tahun 45 udah pasti yang perempuan lebih banyak, oh, yang laki-lakinya mati semua kok gitu. Atau di Iran tahun 80 waktu perang dengan Irak waktu itu betul gitu pada saat itu. Ya laki-lakinya mati semua gitu kan. Jadi memang ada kalau dikondisikan bisa terjadi perempuan lebih banyak. Tapi kalau natural secara statistik akan seimbang. Makasih. Baik, terima kasih Pak. Bu Hari mungkin sudah menjawab ya? Oke, baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan Bu Sohiba. Jadi quantum entanglement tadi seperti efek domino nggak ya Pak? Oh ya, kalau dikondisikan kan yang GHZ tadi, tapi ada kondisi tertentu gitu. Dia efek domino, bisa dibuat efek domino. Eh, Bahkan dalam konsep quantum communication itu memanfaatkan efek tersebut itu. Karena kan apa? Untuk komunikasi jaraknya kan jauh tuh. Di tengah itu nanti ditambahkan suatu repeater gitu ya. Supaya dia apa sinyalnya itu masuk dulu ke yang perantaranya baru nyampe ke yang lebih jauh. Betul bisa 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 efek domino. Hanya bukan alami ya, tapi itu dikondisikan gitu. Baik, baik, terima kasih Pak. Ya. Mudah-mudahan ini menjawab ya Bu Sohiba. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Iksan. Kalau ada inner child, apakah ada kemungkinan hambatannya dari masa depan? Tadi saat meditasi, saya membayangkan saya pada masa kecil dan pada saat tua, dan keduanya saya peluk. Itu dari Pak Iksan, Pak. Oke. Di Pak Iksan ya. Jadi Ya. itu bisa gitu, bisa karena ada satu peristiwa di masa depan secara kuantum itu nanti kita bahas di sini gitu ya. Bisa saja. Jadi dari masa depan. Jadi gini nanti itu eh, kan setiap peristiwa itu nanti kita analisa biasanya ya. Ada peristiwa yang nggak enak. Kok nggak ketemu di saat ini? Berarti ada sesuatu yang lain kan di saat ini. Nah, bisa saja itu dari masa lalu atau dari masa depan. Bisa di sini kita cek nanti ya. Ini tanggal 24 Juli kita bahas lebih detailnya, Pak Ihsan. Baik, baik, Ya, terima kasih gitu. Pak Limar. Mudah-mudahan ini menjawab ya Pak Iksan. Sementara Pak Ihsan nanti saya detailkan karena panjang panjang. Satu sesi Pak jawabannya. Baik, baik. Kemudian dari Bu Sohibah lagi, ini mengenai melepaskan keterikatan. Berarti tiap saat bisa dilakukan ya Pak. Maksud saya tidak perlu menunggu waktu. Asal hening kita bisa melepas keterikatan tersebut dengan cara seperti yang disebutkan tadi. Betul. Jadi itu memang apa melepas ketika itu kita mencari waktu meditasi, tetapi kalau kita kesadarannya baik, itu dilepaskan saat itu juga gitu kan. Nah, jadi itu benar dan sebetulnya akan saya bahas di next tentang ini yang melepas keterikatan ini ada lagi nanti di sesi berikutnya. Ya sebenarnya gitu dulu deh. Nanti bahas yang untuk next. Pertanyaannya banyak yang untuk yang Banyak, datang banyak ya. banget. Karena memang sebenarnya ini terkait ya. Jadi apa yang ini retrocausality itu memang harus bahas dulu entanglement karena nanti efek entanglement ini yang akan dipakai di sana
gitu. Makanya ini sebenarnya dua sesi yang berkaitan sebetulnya gitu. Gitu. Jadi apa? Kenapa nggak bisa bahas retro causality ini dari dulu-dulu? Karena harus entanglement dulu kan. Entanglement harus yang lain-lain dulu tuh, yang superposisi, yang apa Schrodinger gitu. Memang urutannya seperti itu gitu. Jadi ini nanti bahasan retro causality ini nanti akan diawali dengan sedikit quantum entanglement dibahas ulang tapi sedikit. Gitu Mas. Baik, baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu sekalian? Wah, ini tampaknya sudah memahami semua ini. Saking Saya juga banyaknya, Bu, Bu, Oh, tumpukan. ya, oh itu ini ya melepas keterikatan setiap waktu ya. Ya memang gitu, itu betul. Jadi memang tidak perlu waktu khusus gitu ya. Eh, apa kapanpun sebetulnya, kapanpun keterikatan atau hal energi negatif itu muncul, Mau ya tanya, Bu, segera. mau tanya. ya, monggo silakan Pak Yatono. Pak Limar udah selesai untuk mengenai yang melepaskan keterikatan? Ya, ya, ini sebelum Eh, sudah. selamat siang, Sudah, siap, baik. Lima. Ya. Iya, monggo Pak Yatono. Oh, iya, ya. Tadi berhubungan dengan materi tadi, kan ada yang disungguhkan untuk ada yang rasa sedih atau nggak enak badan itu, eh, kok efeknya itu di dalam tubuh itu Halo. Ya. terus kita nggak ada selera untuk makan atau dan minum dan rasanya itu terus begitu aja itu terus kok maksud saya kok nggak kan itu membutuhkan energi banyak seperti itu kok nggak ternyata terus-terusan itu gimana dengan entertainment tadi itu Pak Diman tadi reaksi dalam tubuh itu loh maksudnya Oh, begitu terima kasih. kalau yang itu Pak, reaksi dalam tubuh itu kan gini. Sebetulnya di dalam otak kita itu ada bagian-bagian apa di dalam otak ini ya, ada petanya lah, peta. Itu kan ada yang mengatur rasa-rasa tadi, rasa sedih, rasa marah. Itu menurut penelitian itu kan eh, kondisi enzim atau apa namanya kondisi di dalam otak ini hormon ya atau apa saya lupa istilahnya itu. Ada kelenjar-kelenjar itu yang nanti mengeluarkan zat kimia tertentu. Jadi kalau rasa senang, nanti tuh ada zat kimianya apa gitu. Kalau rasa sedih apa, ini nanti pengaruh gitu, pengaruh ke kelenjar yang lain, misalkan kelenjar untuk pencernaan, untuk makan. Jadi kalau pada rasa sedih muncul zat kimia tertentu yang pengaruh ke enzim untuk makan, jadi nggak selera. Itu proses kimiawi gitu, bukan entanglement kalau yang itu Pak. Itu proses kimiawi di otak yang kan otak nanti berhubungan dengan seluruh tubuh. Dari otak dia akan terkenalah enzim di pencernaan sehingga rasa makan, rasa di lidah pun jadi nggak enak gitu. Ini kan sebenarnya reaksi kimia gitu. Jadi reaksi kimia yang nanti direspon oleh otak. Jadi itu bukan entanglement. Oke, oke. Ya, Jadi itu bukan manunya. Oke, makasih. bukan. Ah, Ya, terima kasih. Oh ya, oke, oke. Cuma saya itu, ya itu maksud saya itu, oh, oh, berarti dari reaksi kimia dalam tubuh kita itu ya, jadi efek dari perasaan itu. iya Pak, Jadi betul kok Pak. nggak bikin kita itu terus makan jadi banyak, karena kalau perasaan sedih atau dan lain-lain kan butuh energi banyak itu loh menguras Iya, energi kita itu kok nggak langsung kita itu bikin lapar terus atau gimana kok malah justru sebaliknya itu maksud saya kan pertanyaannya iya. begitu. Ya betul Pak, Oke. karena tadi gitu. Jadi karena sedih, zat kimianya nggak muncul. Mau lapar mau apa ya tetap nggak selera. Seperti itu. Oke, siap Silakan. udah Ya. paham terima kasih Baik. Pak Limar.
Pakai Terima kasih sama-sama. banyak. Ini pertanyaan terakhir ya, ada dari Ibu Sohibah. Penghubung apa nih, Cumin? Eh, penghu- penghubung antara fisik dan tubuh astral itu letaknya di mana, Pak? Terkait pertanyaannya Pak Yatono. Oh, kalau yang Pak Yatono nggak ada hubungan dengan astral, itu kan proses kimiawi ya. Tapi kalau tadi penghubung, gini, yang ini ya coba. Nah ini kan, ini nih tubuh manusia ini kan gini nih, ada fisik kan di bawahnya physical body, etheric body. Ini eh, ada satu benang yang menghubungkan benang perak itu antara physical body dengan tubuh-tubuh yang lain. Itu ada. Kalau ibu bisa meditasi, itu bisa nanti astral projection. eh, jadi nanti keluar. Jadi gini, jadi tubuh astralnya ini mesti keluar dulu dari tubuh fisik. Nanti harus sampai level itu kalau mau lihat itu. Kalau yang bisa lihat itu nanti ada, dan si benang perak ini terhubung dari sekitar dari ajna, di atas ajna sedikit, di atas ajna, di tubuh fisik kita dan di tubuh fisik di tubuh astral, dari situ pada saat misalkan bergerak si benang ini seperti memanjang sendiri gitu loh, jadi tambah panjang, jadi kemanapun jauhnya akan terhubung situ, nanti diniatkan balik ya tadi akan menarik si benang ini. Nah, fenomena yang bisa dilihat di situ kalau yang melakukan apa proses ini dalam keadaan hamil, itu dia bisa melihat dua benang gitu. Benangnya dia dan nanti ada dari perut ini benang yang sama yang terhubung ke janin. Itu istri saya yang pernah seperti itu. Dia ya waktu itu pas apa selesai, eh, itu nggak sengaja sebenarnya, prosesnya nggak sengaja, tapi cerita lah bahwa ada dua benang perak katanya. Satu ini, satu di sini di 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 perut di bayi itu. Itu yang penghubungnya di sana, Bu. Jadi tidak ada hubungan dengan rasa-rasa tadi. Kalau rasa-rasa apa sedih, rasa dan lain-lain itu di proses kimia. Memang ada hubungannya. Segala macam emosi itu nanti terhubung ke badan astral. Ada gitu ya. Jadi eh, secara efek eh, apa segala emosi itu terhubungnya di astral body gitu kan, tubuh astral di sini Bang. Ini ada astral body, jadi dan terkait ke cakra kedua sebetulnya gitu, jadi segala macam emosi perasaan tuh ya yang eh, sedih, marah, terus apa senang, eh, itu semuanya terkait. Nah, kalau dikaitkan dengan energi, pada saat orang itu marah atau pada sedih, itu kelihatan sebenarnya di aura astralnya ya, di tubuh astral. Jadi misalkan orang marah itu dia nggak rapi gitu, si auranya ini tidak rapi, seperti terputus-putus. Terus kalau orangnya itu dalam depresi gitu, itu sama gitu. Jadi dia seperti terdorong ke belakang si auranya ini di tubuh astral kedua, dia seperti terurai. Terus misalkan semakin parah itu semakin semakin ini semakin berantakan auranya. Jadi kalau aura yang sehat di tubuh astralnya ini eh, berbentuk apa seperti telur berwarna keemasan dan rapi. Jadi cahayanya ini nyebar gitu kan, dari tengah menyebar ke luar begitu. Pada saat dia berkondisi-kondisi emosi yang tadi ini nggak begitu, nanti terdistorsi. Jadi ada yang seperti tertiup angin ke belakang. Nah, itu bisa dilakukan healing. Kalau yang prana healing itu di situ. Jadi diberesin di situ. Jadi auranya tadi dirapihkan, dikasih energi eh, yang warnanya sudah kusam, nanti dibuat ya lebih bercahaya. Itu bisa ngefek. Bahkan, ini pengalaman sih cerita aja. Jadi ceritanya saya ketika itu saya tuh sedang amburadul ya, lagi hancur lebur lah pada sesuatu hal. Saya 2 hari kemudian apa 2 hari dalam kondisi kacau balau itu saya harus ikut asesmen gitu. Saya tahu ini asesmen gini pasti pasti Mami, hancur-hancuran mami udah comeback. ya, ya.
Jadi lagi. akhirnya saya datangin guru saya waktu itu. Saya cerita lah gitu kan bahwa ini saya lagi hancur-hancuran, bisa nggak minta tolong supaya setidaknya dalam 2 hari pada saat asesmen, asesmennya di Jakarta lagi di Kuningan itu di situ ada lembaga psikotesnya. Yang penting dalam 2 hari saya bisa bisa kerja dulu ya gitu. Ya nanti urusan beresin masalah belakangan. Nah itu jadi waktu itu dilihat itu bahkan saya kena sampai cakra jantung saya itu seperti terkulai gitu ya. Kan cakra itu seperti trompet mestinya lurus gitu kan. Ini sampai sampai apa? Sampai melengkung ke bawah gitu. Saking parahnya waktu itu. Jadi memang waktu itu sama guru itu di dikasih energi dulu seolah-olah sedang normal. Dan memang itu pulang itu seperti gak ada masalah lah, pokoknya biasa-biasa saja. Selesai assessment besoknya ya kumat lagi, gitu. Ambruk lagi. Itu ya 15 tahun yang lalu lah ya, sekitar 15 tahun yang lalu. Ya, jadi kalau tadi ditanyakan tubuh astral dengan emosi, ya seperti itu, sangat terkait apa yang terjadi di emosi kita, di tubuh astral kita itu ada apa terlihat efeknya. Nah, dan bisa sebaliknya kalau tubuh astralnya dimanipulasi di sini seolah-olah baik-baik saja. Tapi itu kan eh, sifatnya sementara, bukan memberesi masalah. Ini sama sama tadi menekan ke bawah sadar. Kalau ini di apa sihnya diganjel dulu deh gitu kan. Kalau kalau apa mobil bermasalah itu ya tadi diakalin dulu baru dibawa ke bengkel untuk diberesin. Kalau kalau cuma dienergikan terus itu nggak bisa selesai karena akar masalahnya nggak kena gitu kan. Tetap akar masalah harus diberesin. Begitu mungkin. Terima kasih. Hai. Terima kasih banyak Pak Limar, wah luar biasa nih. Sebelum kita tutup sesi rekaman, adakah pesan-pesan untuk Bapak dan Ibu teman-teman di sini, Pak? Cukup mungkin Bu. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Kita telah belajar bagaimana dua partikel bisa saling terhubung secara instan tanpa memperdulikan jarak. Uh, Terima kasih sekali lagi Pak Limar dan terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas pertanyaan-pertanyaannya. Gratitude meditasi ada setiap hari Senin hingga Jumat dan hari Sabtu kita usahakan untuk juga hadir. Sekali lagi terima kasih. Atma Namaste.